Gurunda, assalamualaikum Gurunda. Nah, mungkin Gurunda mau jelasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kau aja Kian, sama kau aja. Kau Ya, berani nggak sama kenapa aku? lo takut? Kenapa lah sama Gurunda takut? Bukan, gini ya. Udah, dilanjut aja ini. Aku dan Bapak adalah dua. Kalian kan selalu framing bahwa Kristen itu Yahudi rohani bilang. Tapi kan yang Yahudinya kalian ya. Saya bisa buktiin itu. Gimana ya? Islam kok jadi Yahudi ya? Oke. Yang ngaku Yahudi, nyamar Yahudi itu Kristen. Kita buktiin. Boleh silakan. Oke. Kalian berhijab. Yahudi berhijab. Yahudi nggak makan babi, kalian nggak makan juga. Yahudi sunat, kalian sunat juga. Samanya. Oh, jadi itu bukan rohani namanya, itu jasmani. Loh, sama aja itu. Beda. Enggak, Jadi sama gini Bang, jangan mengakal-akali sebuah. Bukan sebuah mengakal-akali, itu bukan mengakal-akali, itu faktanya. Itu akal-akalan. Kenapa? Karena kami umat Islam itu memiliki syariat. Jangan di-mute lah. Yang dikatakan rohani itu, yang dikatakan rohani itu adalah yang tidak ada nabi yang datang kepada mereka mereka membuat ajaran sendiri, agama sendiri. Kalau kami kan Nabi Muhammad. Apa yang kami lakukan adalah apa yang terlontar dari lisan beliau. Tidak ada kami mengambil terjemahan kitabnya Yahudi lalu menempelkan kemudian di Al-Quran kami, supaya kami mengaku-ngaku sebagai Yahudi rohani kayak kalian ini. Kami enggak. Kami umat Islam punya kaidah sendiri. Adapun ketika kemudian Nabi Muhammad datang, diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Implementasi daripada itu apa? Bil bayyinati waz zubur. Itu diterima kemudian Nabi Muhammad. Apa itu Al-Quran? Tujuannya apa? Untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Ditubayyina linnas. Apa itu hijab, sunat, dan seterusnya. Nah sekarang kalian mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, untuk apa itu kitab kalian ambil? Ada pengaruhnya enggak? Enggak ada, selain untuk nyamar-nyamar. Bukan nyamar-nyamar. Gantian, bisa enggak gantian ngomong? Ya silakan, kan saya baru sekali. Oke. Bukan kita nyomot data dari Yahudi. Data Taurat. Taurat itu digenapi. Gitu. Kalian yang sama dengan mereka. Kenapa jadi nyamain kita? Kalian yang sama. Kita itu ada data Taurat di Alkitab. Itu digenapi dengan matinya Yesus Kristus di tiang salib. Jadi enggak ada framing kita sama-sama dengan Yahudi. Jangan begitu. Kau kan ditonton ini banyak orang. Jadi jangan begitu framingnya. Oke, ya. Jadi di dalam kitab saudara, kalian mengatakan kalian menggenapi. Padahal hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tidak ada hubungannya dengan Roma. Agama Anda itu yang berasal dari Roma itu. Gak ada hubungannya sedikit pun. Hukum yang datang kepada Bani Israel adalah mengikat Bani Israel. Nah, maka kami kemudian tidak berpura-pura atau kemudian nyamar-nyamar seperti kalian. Apa buktinya kalian nyamar? Kalian mengambil terjemahan kitabnya orang. Siapa yang memberikan legalitas? Orang Kristen, Roma, Yunani mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, itu legalitas dari mana? Ada? Nggak ada. Kalian menggunakan itu hanya untuk berpura-pura. Supaya kalian itu dianggap sebagai ajaran yang berasal dari Yahudi. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Kalian hanya menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi itu untuk menutupi ajaran pagan yang dianut oleh Roma, Yunani. Gini bang ya. Itu fakta, itu real, itu kenyataan. Abang gak mendasar itu bang. Abang tuh harus tahu hukum dan perintah Tuhan itu harus berkelanjutan bang. Gak bisa setak begitu aja.
Makanya kita menggunakan itu. Jadi biar kita tahu ada perintah Tuhan sebelumnya apa. Itu yang kita ikutin gitunya bang. Nggak begitu abang mengartikannya. Semau mau itu namanya bang. Oke, kalau begitu coba kasih data. Apa legalitasnya Kristen menggunakan terjemahan kitab Torah? Silakan. Karena berawal memang dasarnya dari sana, dari Yahudi. Ya kita harus ada data itu, gitunya. Mana legalitasnya? Kitabnya orang kalian gunakan, mana legalitasnya? Aku tanya dulu, emang Yesus di mana? Yesus Dari orang mana? Yahudi. Yesus orang Yahudi. Yang saya tanya Karisten. Yang kutanya Karisten. Ini abang nggak ngerti arti dari Kristen Anda apa. yang mencoba untuk menipu. Loh, Yesus itu Kristen orang di- Yahudi. Orang untuk itu- Yahudi. Kristen Sekarang itu Anda pengikut bukan orang Yesus, Yahudi, Bang. Anda orang Kristen. Pertanyaan saya Kristen Kristen bukan itu- Yesus, Bung. Kristen. Sekarang yang saya tanya legalitasnya. Legalitas orang Kristen, orang Roma, orang Yunani menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi itu mana? Tolong tunjukkan ke saya. Silakan, Ini silakan. Nafsu kali. Silakan. Nafsu lah. Silakan, Santai silakan. aja. Ya, silakan Anda tunjukkan. Abang nggak tahu. Ron, jauhin dikit mic-nya, Ron. Kristen itu pengikut Yesus Kristus bang. Jadi Yesus kan dari Yahudi bang. Ya kita memang harus ada perintah-perintah ketetapan Tuhan sebelumnya yang ada di Yahudi. Biar kita tahu untuk pembelajaran kita juga. Gitu. Dan digenapi di perjanjian baru. Gitunya bang konsepnya. Mana legalitasnya? Itu dulu. Itu legalitasnya itu kita pengikut. Mana? Pengikut siapa? Itu Yesus kan klaim Kristus. kalian. Itu klaim sepihak. Itu klaim sepihak kalian. Yang saya tanya legalitas. Legalitasnya kitabnya Yahudi Anda gunakan. Kutanya dulu, abang tahu nggak artinya Kristen apa? Saya tahu, Kristen itu pengikut Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Ngerti saya? Bukan, beda bang. Loh, kok beda pula? Gak Itu ngerti, fakta. tapi abang mengartikan sendirinya aneh. Kristus itu apa? Menurut Jadi kamu ditonton Kristus banyak itu orang apa? loh, Bang. Kristus Abang nggak itu apa? malu? Kristen apa? Kristen apa? Kristen itu apa? Ya tadi saya udah jawab. Apa? Pengikut Kristen Yesus. adalah nenekmu kiper. Kamu itu Gimana belajar ya di ceritanya? mana? Kristen itu pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Kristus. Ada-ada aja ini. Belajar di mana sama Hanya aku? ada satu. Kristen hanya itu ada pengikut satu Kristus. bang. Hah? Apa? Yesus sendiri Hanya ada mengatakan, satu Kristus. sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Kau bilang hanya satu Kristus. Ayo, Kristus yang mana yang kalian ikuti? Makan babi, tidak bersunat. Kristus mana? Lo enggak? Enggak, saya enggak. Lah, Kristus mana yang kalian ikuti coba? Yesus. Yesus mana yang mengajarkan Kristen? Makanya saya katakan legalitas Anda menggunakan kitabnya Yahudi itu mana? Ingat di dalam Mazmur 174 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan Udah kepada tahu, Israel memang benar. tidak kuberikan Memang kepada benar. bangsa lain. Hanya untuk Nah, Bani terus? Yakub. Iya, hanya untuk Nah, Bani terus dari mana Yakub. Anda mendapatkan legalitas menggunakan kitabnya orang? Lah, itu kan perintah dan ketetapan Tuhan. Masa kita nggak boleh baca? Sekedar baca boleh. Saya malah hafal sebagian. Bukan cuma baca doang. Ya, makanya Tapi yang saya maksud di kita sini menggenapi itu, Bang. legalitas orang-orang Roma, orang-orang Athena Kita gini mengambil loh, Bang. terjemahan kitabnya Yahudi itu apa? Gini bang, itu kita harus tahu hukum-hukum dan perintah Tuhan sebelumnya kepada Musa itu seperti apa. Kemudian kita genapi di perjanjian baru. Ya, Itunya, siapa Bang. kalian yang Tapi- menggenapi itu? Siapa kalian gitu loh. Perjanjian baru Tuhan itu tuh adalah hukum Torah. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka dan berbicara ke dalam hati mereka. Itu perjanjian baru Tuhan itu dengan Bani Israel itu Torah. Literasinya pendek kalau begitu bang.
Ya, memang kayak begitu. Makanya dikatakan di data nomor 34-nya, maka jangan lagi orang mengajarkan kepada saudaranya sendiri, kenallah Tuhan, sebab mereka semua baik besar maupun kecil telah mengenal Tuhan dan aku telah menghapuskan dosa-dosanya. Itu jelas itu. Kristen ini siapa pula rupanya? Muncul-muncul dengan konsep yang dibuat-buat sendiri. Gini Bang, kita kan lagi bahas wahyu ya Bang ya tadi. Ke Yahudi-Yahudian. Abang sadar nggak di Muslim banyak yang ke Yahudi-Yahudian? Al-Quran saya mengatakan alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u anhum israhum wal a'lal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'u nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Al-Quran saya menjelaskan kok bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang setelah Taurat tercemar, setelah Injil tercemar, kemudian Nabi Muhammad menyatukan seluruh umat manusia, mengajak Bani Israel untuk kemudian berpangku kepada satu titik cahaya terang bernama Al-Quranul Karim. Jelas kok Al-Quran saya. Itu kan klaim Anda. Ya itu Al-Quran saya mengatakan itu kok. Iya, itu kan klaim Andanya. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Mana? Oke, kutanya ya Bang ya. Kutanya. Loh, kok jadi bertanya? Sebentar manusia, dulu. sabar dulu. Manusia itu di hadapan pencipta punya hak prerogatif masing-masing untuk selamat. Sedangkan yang datang kepada para nabi terdahulu hanya kepada kaumnya masing-masing. Maka datanglah Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Baru adil. Itu baru namanya adil. Kita Sekarang, juga selamat Bang. Kita juga bagaimana selamat. Anda bisa selamat sementara hukum yang datang kepada saudara Anda tolak? Coba. Oke. Intinya gini ya Bang ya. Kekristenan itu ada kunci keselamatan dari Yesus. Di mana Ya Yesus sendiri Allah ya bilang, Karim. Akulah Itu jalan Yesus kebenaran dan hidup. ucapkan. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa Ngaco jika dia, tidak ngaco. melalui aku. Seluruh Sekarang gini Bang ucapan ya. Yesus, seluruh lagi nggak ucapan bahas Yesus itu untuk keselamatan. kaumnya. Anda Kita ini lagi penumpang bahas. gelap. Kita lagi bahas. Abang kan sering bilang bahwa Kristen itu Yahudi rohani. Abang bilang sering ngikut-ngikut Yahudi. Mana ngikutnya? Kutanya dulu, Yahudi sunat, abang sunat. Yahudi puasa, abang puasa. Yahudi berhijab, abang berhijab juga. Muslim. Apanya yang beda itu? Gak ada bedanya. Jadi jangan Kan udah kubaca dalilnya tadi. kemana-mana Bang. Kan ku baca dalilnya tadi, udah ku baca dalilnya. Al-Quran datang, kemudian menyempurnakan ajaran yang telah lalu. Yesus pun mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang lain dan akan membuahkan buah kerajaan tersebut, menghasilkan buah kerajaan. Artinya ketika kerajaan dari Bani Israel itu diambil, tentang baunya, tentang rasanya, tentang kaidahnya, unsur-unsurnya, pasti masih satu ajaran, yaitu tauhid. Kaidah-kaidah yang ada di dalamnya tentu masih berbaur. Kerajaan Allah diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan. Ya tentu sama. Yang jadi masalah itu sekarang adalah yang sunat rohani. Hah? Yang apa? Yang puasa rohani. Itu. Yang menghasilkan buah kerajaan itu loh. Kamu akan melihat ada dua buah-buah. Yang pertama buah daripada iblis, nabi palsu. Yang kedua adalah buah dari kerajaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus memberikan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepada kalian. Tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala kebenaran itu. Artinya pola yang ada diajarkan oleh nabi-nabi termasuk Yesus itu tidak akan ditinggalkan seutuhnya. Kenapa? Karena buah itu akan dikembangkan menjadi buah-buah yang jauh lebih harum, lebih bagus, lebih manis daripada buah sebelumnya. Dari pohon yang sama. Lah,
Kalau Anda ingin gimana? Anda menyembah kemudian kepada rohani lagi. Anda sunat rohani. Anda puasa rohani. Semuanya rohani. Sedangkan yang dimaksud itu nyata dari buah itu adalah tindakan, perbuatan. Ada yang dilihat oleh kenyataan. Sedangkan Yesus ketika dia datang, buah-buah kerajaan Elohim dia praktekkan dengan puasa, dengan sunat, dengan sujud dan seterusnya. Ya buah itu ketika diambil diberikan kepada bangsa lain, pasti juga membuahkan buah yang sama. Makanya tadi kaidahnya Al-Quran surah Al-Araf ayat 57. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, Nabi yang tidak mampu kemudian membaca Torah, membaca Injil, yang mereka temukan tertulis dalam Torah dan Injil yang ada pada mereka Bani Israel. Dia menyuruh mereka untuk melakukan yang baik, yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, yang jahat, menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersama dengan Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Apa kata Quran? Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Makanya dalam Al-Quran diseru orang-orang Israel itu. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, orang-orang Israel, ahli Torah, ahli kitab, diseru oleh Allah. Wahai ahli kitab, berhentilah kalian. Karena sudah datang kepada kalian Rasulku. Siapa dia? Nabi Muhammad. Apa yang dibawa? Al-Quran. Dengan Al-Quran itu, dengan Al-Quran itu kalian akan dibawa kepada jalan keselamatan. Yahdi bihi laman ittaba ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Makanya kami dengan Yahudi tidak pernah ribut tentang konsep Tuhan. Tidak pernah ribut tentang konsep ibadah. Kenapa? Karena Yahudi paham, kami juga paham bahwa kami berasal dari pohon yang sama. Berasal dari pohon yang sama. Yang ngeributin konsep ketuhanan siapa, Bang? Abang itunya. Ya, jelas dong. Ketika kita berbicara mengenai Tuhan, saudara, implementasinya, jabarannya dalam beragama itu perintah Tuhan tersebut. Tuhan yang sama memerintahkan perintah yang berbeda kepada umat terdahulu, berbeda dengan umat terakhir. Tapi Tuhannya sama, pohonnya sama. Tapi yang bermasalah adalah ketika ada sebuah buah yang tidak sesuai dengan buah yang dihasilkan oleh batang. Apa yang terjadi? Batangnya harus ditebang. Lalu dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sekarang batang Anda di mana? Batangnya Anda ini siapa? Anda bukan Bani Israel. Menggunakan terjemahan kitabnya agama orang. Artinya Anda adalah pohon yang berbeda, tetapi mencoba untuk menggunakan seragam pohon lain. Paham gak sampai situ? Kan begitu intinya. Anda bukan seorang TNI, tetapi Anda menggunakan seragam TNI. Itu TNI apa namanya? Gadungan. Kalau kami dengan Al-Quran kami dengan apa yang diajarkan kepada Nabi kami tidak menggunakan pakaian orang. Kami menggunakan pakaian kami sendiri. Yahudi, Nasara, Islam. Kalau kalian Kristen dari mana? Dari mana kalian ini? Siapa yang ajarkan kalian ke gereja? Yang ajarkan kalian ibadah minggu? Yang ajarkan kalian menyembah Yesus? Yang ajarkan kalian makan babi tidak bersalah? Yang ajarkan itu siapa semuanya? Sampai-sampai di antara kalian ada yang frustasi sehingga apa? Kristen tapi nggak makan babi. Kristen tapi menjalankan Torah. Kristen tapi ibadah Sabtu. Kenapa demikian? Karena agama Kristen itu sudah kacau. Sudah ketahuan oleh internal kalian sendiri. Di antara kalian ada Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Kenapa bisa? Ya karena mereka yang tidak menuhankan Yesus itu sudah tahu bahwa ternyata menuhankan Yesus itu salah. Dengar. Buka di Matius, Bang, ya. Ada Yesus bilang, bukan yang masuk ke mulut kita yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut kita yang menajiskan, Bang. Jadi segala sesuatu ya halal, gitu loh, Bang. Saudaraku, dalil itu tidak berbicara tentang makanan. Dalil itu berbicara tentang adat istiadat. Itu data loh, Bang. Matius 15 yang Anda maksud itu berbicara tentang
adat istiadat cuci tangan atau tidak cuci tangan. Ya, terserah. Bukan masalah babi. Ketika Anda berbicara tentang konsep atau konteks yang ada, konsep yang muncul di situ tentang adat istiadat cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan makan babi atau tidak makan babi. Yang mentafsirkan kemudian bahwa itu babi adalah kalian, orang Roma, orang Yunani. Dengan demikian maka dia dengan kata lain dia menghalalkan segala makanan. Kan gitu tafsirannya. Sementara Yesus Itu tertulis begitu, Bang. apanya yang tertulis begitu? Di mana ada coba Matius 15 ada nggak bercerita babi di situ? Yang enggak. Ada nggak? Ya, itu berbicara tentang apa? Cuci tangan atau cuci tangan atau bukan cuci tangan? Cuci tangan. Ya, makanya Yesus mengatakan kalau kau cuci tangan dengan tidak cuci tangan, bukan itu yang menajiskan. Tapi kalau babi mau cuci tangan mau tidak cuci tangan tetap aja haram, bukan najis. Anda harus belajar membedakan antara najis dan haram. Itu berbicara mengenai najis kan? Bukan bicara mengenai haram kan? Bukan. Anda keliru itu. Itu tidak berbicara mengenai haram, itu berbicara najis. Najis bukan haram. Haram sudah tentu najis. Tetapi yang najis belum tentu haram. Pelajari itu dulu. Jadi jangan Anda menjebak diri Anda sendiri dengan dalil-dalil yang tidak kuat, yang sejatinya cakupan daripada pemahaman orang Kristen ketika memahami nih dalil-dalil dalam perjanjian baru. Kita adakan analisa sederhana. Sebelah kiri kita dudukkan orang Yahudi, sebelah kanan kita dudukkan orang Kristen. Kita mainkan peran. Ketika kita bercerita tentang Yesus turun ke bumi, yang adalah firman Tuhan turun ke bumi, orang Yahudi meresponnya apa? Oh iya, Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya memang dengan berfirman. Mana dalilnya? Mazmur 33 nomor 9. Selesai bukan? Kita tanya orang Kristen. Saudaraku Kristen, apa paman? Tuh Yesus dari firman jadi manusia. Apa seketika kata orang Kristen? Halilintar, inilah dewa kita yang turun ke bumi. Ya kan? Beda kan? Beda. Ketika Yesus bermujizat membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Orang Yahudi kita tanya, itu apa? Oh itu mujizat, itu sama seperti yang dilakukan nabi-nabi kami, seperti Nabi Musa. Jangankan membangkitkan orang mati, lautan, samudra luas dibelah oleh Nabi Musa. Bukankah itu Tuhan, wahai Yahudi? Oh bukan, itu mah biasa. Zaman kami, makanan turun langsung jatuh dari langit. Apa sih itu? Itu kecil. Itu hanya mujizat-mujizat. Nah, tanya orang Kristen. Saudara Kristen, ya paman, tuh ada Yesus. Wah, haleluya, itu Tuhan kami, dewa kami yang turun ke bumi. Beda kan? Beda. Ketika kemudian kita mainkan, ada manusia keluar dari kubur. Apa kata orang Yahudi? Hantu. Di mana itu tertulis? Lukas 24:37. Ketika mereka melihat Yesus, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Hantu, kata orang Yahudi. Bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen, iya paman, itu ada orang keluar dari kubur pada Tuhan. Beda bukan? Beda. Jadi tergantung konteks dan tergantung isi kepala. Dari mana kalian berasal? Makanya di internal Kristen itu ada sekte yang tidak menyembah Yesus, ada sekte yang tidak makan babi, ada sekte yang kemudian bersunat, ada sekte yang ibadahnya Sabtu. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa apa yang dilakukan saudara Kristen senior itu keliru besar. Camkan itu baik-baik. Camkan itu. Di Islam ada nggak di internal Islam tidak menyembah kepada Allah? Apapun kemudian alirannya. Ada nggak di Islam yang kemudian tidak merasulkan Nabi Muhammad? Apapun alirannya. Nggak ada. 1400 tahun silam. Kalau kalian sedikit-sedikit ada sekte baru. Sedikit-sedikit sekte baru. Sedikit-sedikit sekte baru. Sedikit-sedikit sekte baru. Ada lagi muncul ini. Mesianik. Muncul lagi nanti. Apa itu yang baru-baru ini? Apa itu? Sekte apa yang baru-baru ini muncul? Agnostos. Apa yang baru-baru ini? Ada yang ingat? Yesus only. Yesus only. Muncul lagi nanti. Karameng only. Lama-lama Karameng only juga muncul. Kenapa bisa demikian? Karena batangnya yang salah. Yang kata Yesus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, progresif. Itu ada lagi. Muncul lagi yang baru. Coba, Islam ada nggak? Nggak ada, tetap Allah. Tetap Nabi Muhammad. La ilaha illallah
Muhammad Rasulullah. Kenapa? Pondasinya dari langit, coy. Nah kalau kalian remah-remah, maaf ya, maaf. Bukan saya merendahkan, itu fakta, itu real. Ada berapa sekte di Kristen? Mahdi. Gitu saudaraku ya. Jadi tolong saudara Arom. Siapa namanya tadi? Arom ya. Saudara Arom, kalau Anda masih mendengarkan, cobalah. Kesempatan diberikan oleh pencipta kita untuk berpikir dengan jelas, berpikir dengan netral. Jangan karena yang menjelaskan itu Islam, maka Anda tolak kebenaran. Tapi kalau dari internal kalian salah maupun benar, itu ditelan. Yang penting dari sesama. Ditelan, enggak begitu bang. Kenapa Anda mati masuk ke dalam kubur nih? Bukan orang yang Anda benarkan dan yang Anda ikuti yang akan menyelamatkan Anda. Tapi diri Anda sendiri di hadapan pencipta untuk bertanggung jawab. Siapa yang memerintahkan ente menuhankan ciptaanku? Itu yang Anda akan jawab nanti di kubur. Bukankah Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal aku satu-satunya Tuhan? Dan mengenal Yesus sebagai utusanku? Terus siapa yang ngajarin ente Yesus itu adalah aku sendiri yang turun jadi manusia? Maka dipanggil Yesus. Yesus, dia. Kamu yang mengajarkan dia untuk menuhankan dirimu? Oh tidak dong. Lalu siapa yang mengajarkan? Ya dia sendiri yang mau. Aku mengajarkan, kemudian sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jangankan kepada mereka Bani Israel, kepada setan pun aku suruh menyembahnya kepadamu. Terus mereka kenapa? Ya saya kan udah menasihatkan. Ketika saya sejenak sebelum aku pergi, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tanya aja dia ikut siapa? Kristus katanya. Ya udah itu kena dia. Kan begitu. Ada nggak nasihat Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu bernama Nabi Muhammad. Dan dia akan berkata akulah sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak? Nggak ada. Tapi yang ada adalah waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat ini bernama Yesus Kristus. Nah sekarang siapa yang menjadi pengikut Yesus Kristus di sini? Angkat tangan. Hei, angkat tangan. Hei, angkat tangan. Berarti Anda pengikut penyesat. Apa nama penyesatnya yang datang setelah Yesus menurut Yesus? Yesus. Apa gelarnya? Kristus. Nah siapa yang menjadi pengikut Yesus Kristus hari ini? Liteng. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Ada lagi? Hayalan saja. Kaulah itu. Anak orang dibilang Tuhan, kau menghayal. Ayo. Hayalan saja. Ya itulah kamu. Oh, Tuhan kok nete. Menghayal dong. Saja. Kaulah itu. Kau mengatakan dirimu itu. Kamu menertawakan dirimu. Kau mengatakan. Coba kalau Muhammad itu anak siapa? Anak manusia tahu? Anak manusia sama seperti Yesus, anak manusia. Terus kamu bilang kenapa Yesus bawa anak manusia? Yesus anak manusia lah. Lu pikir anak apa dia? Kamu pikir anak apa Yesus itu? Wah. Dia manusia, Bung. Dia sama seperti kita. Cuman beliau itu manusia suci. Tidak ternoda dia itu. Lisannya terjaga, jasadnya terjaga, perbuatannya terjaga Yesus itu. Makanya dia tidak pantas untuk mati di salib. Kenapa? Karena dia manusia suci, Bung. Berdosa kita kalau kita katakan dia mati terkutuk. Dosa kita itu. Yesus itu manusia mulia. Manusia terkemuka di dunia dan di akhirat yang pantas untuk kita berikan penghormatan tinggi kepadanya. Alaihi salam, atasnya kesejahteraan dan keselamatan. Tapi kalian tidak mau, harus Yesus itu mati terkutuk untuk dosa-dosa orang. Kenapa? Kenapa harus dosa orang yang ditanggung Yesus? Kenapa? Bukankah kita punya Tuhan?
Begitu kita mengenegahkan tangan, ya Tuhanku ampuni segala dosa-dosaku, udah terhapus. Kenapa justru harus menghina orang? Dia mati terkutuk untuk dosa kita. Kenapa harus kayak gitu? Bukankah kita punya Tuhan dan Tuhan maha melihat dan maha mendengar? Kita tidak butuh perantara kan? Tuhan maha melihat kan? Kita punya hak untuk bertuhan bukan? Nah kalau begitu, mau nggak Tuhan mendengarkan kita? Mau dong. Lalu kalau kita punya Tuhan lantas kita mengadu kepadanya, Tuhan mendengar nggak? Mendengar dong. Tuhan, ya hambaku, ampuni segala dosaku Tuhan. Bimbing aku kepada jalan-Mu. Ya sudah, selesai. Aman. Nah ini kok kamu yang berbuat, orang lain yang nanggung. Mati terkutuk pula. Betapa hinanya Yesus di tangan kalian. Yesus itu manusia suci. Terkemuka di dunia, di akhirat. Dia manusia yang menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga jasadnya dari makanan-makanan yang diharamkan Tuhannya. Siang malam Yesus itu berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhannya. Kenapa pula kalian jadikan korban dosa-dosa kalian? Kok jadikan tumbal untuk dosa kalian? Padahal Tuhan itu maha pengampun, maha mendengar. Bayangkan aja nih, Yesus sudah ada di atas salib pun masih berdoa kepada Tuhannya. Bapakku yang ada di surga, ampunilah segala dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Loh, kurang apa lagi? Artinya Yesus meminta kepada Bapaknya, Tuhannya untuk supaya mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat salah kepadanya. Terus kenapa pula kalian menyembah orang yang berdoa kepada Tuhannya? Waras kan kalian? Waras bang. Makan tahu kan? Makan. Tempe kan? Iya. Lalu apa yang mempengaruhi kalian? Sisis. Itulah yang mempengaruhi kalian sampai kalian menuhankan utusan Tuhan. Kami pun jatuh cinta kepada Yesus. Jujur. Jalan di atas air. Membangkitkan orang mati. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Dia cuma menarikkan tangan kepada orang sakit sembuh. Hebat Yesus itu. Jatuh cinta kami. Jatuh cinta kepada Yesus. Tapi secinta-cintanya kami hanya mendudukkan beliau level tertinggi sebagai apa? Wakil pencipta langit dan bumi di bumi yang kita cintai ini. Dia wakil Tuhan. Tuhan kita yang kita tidak bisa lihat. Tuhan kita yang maha kuasa, yang tidak ternoda, tidak punya celah sedikit pun. Ketika ingin berhubungan dengan makhluk ciptaannya, dia utus ciptaannya yang suci, yaitu Yesus. Terus dia diutus untuk kita imani sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Kami cinta kepada Yesus, sayang kepada beliau. Masya Allah. Makanya kami berdialog, berdebat dengan orang Kristen. Karena orang Kristen itu pengen kali Yesus itu terkutuk. Pengen kali Yesus itu ditampar. Pengen kali Yesus itu dibunuh. Kenapa dengan kalian? Kok sama seperti iblis? Mirip. Iblis mau Yesus mati. Kalian mau Yesus mati. Kok sama? Sedangkan kami umat Islam, kami berusaha untuk mensucikan beliau, untuk membersihkan beliau dari tanggapan-tanggapan orang-orang kafir yang mengatasnamakan perbuatan mereka atas nama Yesus. Kami datang untuk membersihkan beliau. Kami datang untuk memuliakan beliau. Kata beliau di dalam kitab saudara, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Alhasil, roh yang ada pada diri kami itu memuliakan Yesus. Memuliakan. Jadi roh yang ada pada diri umat Islam itu roh kebenaran. Kenapa? Karena kami memuliakan dia. Sekarang Kristen, ketika iblis berusaha untuk membunuh Yesus, ketika orang-orang Roma berusaha membunuh Yesus, ketika orang-orang kafir laknatullah ingin mencelakai Yesus, ketika iblis berkongkol dengan Yudas untuk mencelakai Yesus, Kristen berada di mana posisinya? Ayo, berada di mana Kristen ini? Berada berkongkol bersama mereka yang ingin membunuh Yesus. Oh, orang Kristen mengatakan, no, Anda salah Bang Suma. Pret. Salahnya di mana? Itu salib digantung di lehermu, itu apa buktinya? Kalian menggantung salib di rumah kalian, itu bukti apa? Di rumah ibadah kalian menyimpan salib, itu bukti apa? Bukti kalau kalian itu melanggengkan penganiayaan terhadap Yesus. Artinya bahwa kalian suka Yesus dibunuh. Dengan Yesus dibunuh, kalian dosanya dihapuskan. Iya kan?
Jadi kalau Anda mengatakan, oh tidak Bang Subah, kami akan menghalang iblis, kami akan melawan tentara Romawi, kami akan mencakar bibirnya kemudian orang-orang Yahudi, kami akan mengulek-ulek bibir lidah kemudian orang-orang Bani Israel yang ingin membunuh Yesus. Prat, prat, prat. Seandainya kalian disuruh berlomba, iblis berbaris, Yahudi berbaris, imam kepala berbaris, imam Farisi berbaris, orang-orang ahli Torah berbaris, kemudian tentara Romawi berbaris. Di sebelah kanan, paling kanan Kristen, Yesus di depan. Silakan kalian berlomba membunuh Yesus. Siapa yang lebih kencang larinya? Ya kalian. Dihitung nih, 1. Sampai hitungan ketiga ya. 1, Kristen udah nyampe di tiang. Baru bilang 1, kalian sudah duluan. Ketepak, ketepak, ketepak. Lalu apa yang kalian katakan? Halilintar dosa kita udah ditebus. Iya kan? Benar kan? Di mana posisi Islam? Menghalau kalian. Iblis dihalau. Tentara Romawi dihalau. Kristen dihalau. Imam kepala dihalau. Farisi dihalau. Ahli Torah dihalau. Imam kepala dihalau. Langkai dulu mayatnya Bang Subah kalau kalian ingin membunuh Yesusku. Nah, itu. Tapi kalau kalian 1, duluan dia di tiang. Iblis belum lari, kalian sudah nyampe duluan. Itulah fakta real. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, setanlah yang menjadi bapakmu. Kepada siapa Yesus mengatakan begitu? Orang-orang yang ingin Yesus mati. Sekarang Kristen kita dudukkan nih. Saudaraku Kristen, iya paman, maukah kamu Yesus itu mati untuk dosa-dosamu atau tidak? Apa kata Kristen? Sebenarnya sih malu bang. Ngomong aja gak apa-apa. Berat sih bang. Ngomong aja gak usah malu-malu. Kamu mau Yesus mati untuk dosa-dosamu atau tidak? Sebenarnya sih apa? Ngomonglah. Berat bang. Ya ngomong aja, tampar juga pakai sendal nanti. Sebenarnya kalau dia tidak mati lalu dosa kami gimana bang? Jadi kamu mau dia mati? Iya dong. Terus bedanya kau dengan setan apa? Kalau setan sih maunya bunuh Yesus, nggak ada maunya. Tapi kalau saya ada maunya. Berarti kau lebih parah daripada setan. Setan ingin membunuh Yesus sekedar untuk melampiaskan nafsunya sebagai iblis. Untuk ke neraka. Lah ente ingin membunuh Yesus demi untuk dosa-dosa maksiat kalian. Pret. Kamu yang mencuri, Yesus yang nanggung gitu. Kamu yang membunuh, Yesus yang dipenjara gitu. Halilintar, rusak sudah otakmu. Masolang, percuma botak cila itu namanya. Itu polanya. Makanya saudaraku, Islam itu datang pada abad ke-7 untuk apa? Untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Apa kabar gembiranya? Gak usah lagi kalian berkiblat ke ajaran barat. Sekarang sudah ada ajaran dari Timur Tengah namanya Islam. Yang mengajarkan kalian untuk selamat. Itu tujuannya Islam datang. Apa peringatannya? Apabila ente kemudian menolak kebenaran yang sudah ada dalam Al-Quran. Dakhalal nar. Maka engkau akan masuk ke dalam neraka. Binar. Di neraka jahanam. Itu memberi kabar gembira. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Masuk ke dalam surga. Menolaknya, peringatannya, you tidak menerimanya, neraka jahanam. Lebih baik saya di sini Bang Subah. Apa lebih baiknya? Oh, kalau di sini saya bisa berbuat apapun karena dosaku telah ditanggung. Pret. Halo, Nabi bekas kafir. Itu salah itu Bung. Tak ajarin. Nabi mana bekas kafir? Tak ajarin Bung. Yang disebut kafir itu adalah orang yang menutup diri dari ajaran Tuhan yang datang kepadanya. Itu kafir. Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu tidak ada nabi datang kepadanya sehingga dia tolak. Andai saja ada nabi yang datang kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, kamu harus beriman kepadaku. Lantas Nabi Muhammad tidak beriman kepadanya, itu kafir. Nabiku Nabi Muhammad belum ada nabi datang kepadanya, belum ada kitab yang datang kepadanya untuk ditolak. Yang kafir itu kalian. Telah datang Nabi Muhammad untuk kalian, kalian tolak. Itu namanya kafir.
Nabi bekas Kafir dama itu namanya. faktanya Nabi bekas kafir. Nabi Muhammad tidak pernah kufur terhadap Allah. Tidak ada perintah datang kepadanya lantas ditolak. Ngerti kafir nggak? Kafir itu menolak kebenaran, menolak ajaran Allah. Itu kafir, menutup diri dari ajaran Allah. Ada nggak ajaran Allah datang kepada Nabi Muhammad lantas dia tolak? Nggak ada. Yang menolak ajaran Allah itu Kristen. Berarti Musa kafir. Nabi Musa menerima ajaran Allah yang datang kepadanya, nggak kafir dia. Mana ada, Nabi Musa alaihissalam menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi, menerima Ibrahim Torah, kafir. menerima Torah dan mengajarkan kemudian ajaran kepada kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kufur karena ketika datang perintah kepadanya, jangankan perintah untuk sujud, perintah untuk membunuh anaknya pun Nabi Ibrahim taati. Jadi Nabi Ibrahim tidak kafir. Yang kafir itu Kristen. Kalian aja yang kafir. Jangan bawa-bawa yang lain. Kalian itu yang kafir. Kafir, tahu. Yesus datang diutus menurut pengakuan Yesus, aku diutus kepada siapa? Coba teruskan. Aku diutus kepada titik-titik. Coba kau jawab. Coba jawab. Aku Yesus diutus kepada titik-titik. Kok coba lanjutkan pernyataan Yesus itu. Aku diutus kepada siapa? Berani kau ucapkan kalimat selanjutnya. Berat kan kawan? Berat. Untung ada Islam. Islam datang kemudian untuk sebagai peringatan kepada saudara. Kenapa nggak ikut agama Ibrahim, nabimu udah umur 40 tahun? Lah, Baru Islam. Nabi Muhammad Tahu. diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Ibrahim itu, juga ada, ma'auhayna kenapa nggak ilaika ikut an tabi'a agama millata Ibrahim? Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nabi Muhammad diutus kemudian untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabimu sudah 40 tahun. Sakit ini. Sakit ini. Kamu kenapa nggak ikuti Yesus? Hari ke-7 dia disunat. Hari ke-8. Di usia 33 dia digantung di pohon. Kenapa nggak ikuti itu? Kalau nanti yang Anda katakan itu kaidahnya harus sama. Kenapa? Kenapa kalian tidak puasa 40 hari 40 malam? Hari pertama masih kuat. Bang Suma. Hari kedua, Bang Suma. Hari ketiga, Zon. Kayak kami. Ulang. Hari keempat, Siswa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saudara, apa yang saya sampaikan itu ada dalilnya. Untuk kemudian menggeliti akal Anda untuk berfungsi. Saya bukan menista, karena saya sayang kalian. Kalau nggak sayang kalian, ngapain saya ada di sini? Ngapain? Untuk apa? Kalian bayar saya gitu. Sebagai Sementara apa kamu? Makanya sayang sama kita. Anda sebagai apa? Saya sebagai saudara, saya Muslim yang diperintahkan kemudian menjadi rahmat bagi alam semesta. Anda Kami umat Islam diperintahkan itu dari... membawa rahmat Iya, Anda perintahkan dari... dari kitab suci kami untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Maka kami mengajak kalian untuk menggunakan akal sehat kalian untuk menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Jangan menjadi pembantah Yesus. Kalian mengatakan kalian pengikut, tapi faktanya kalian pembantah. Semua ajaran Yesus kalian bantah semuanya. Enggak ada yang kalian ikutin. Apa salah satunya? Salah satunya ketika Yesus berkata, aku diutus sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Mesias kepada kaumku Bani Israel. Kamu terima enggak? Hah? Terima enggak? Coba ulang apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu terima enggak? Sesat. Makanya saya datang untuk menolong saudara supaya Anda paham. Jangan biarkan Anda kemudian berada pada keadaan yang tidak jelas.
Yesus mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaumnya sendiri. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Ada nggak Yesus aku diutus untuk seluruh umat manusia? Nggak ada. Yang diutus untuk seluruh umat manusia itu Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang datang kepada Anda mengajak Anda mengikuti Kristus, Kristus yang mana? Karena Kristus yang asli hanya untuk kaumnya Bani Israel. Yang harus Anda waspada itu Kristus palsu. Kristus palsu mau supaya orang-orang seluruhnya menyembah dirinya. Kalau Yesus yang asli, Kristus yang asli, hanya mau diimani sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Utus untuk siapa? Untuk kaumku Bani Israel. Jadi datangnya Islam untuk merangkul kalian dengan kasih sayang. Ayo saudaraku, yuk gunakan akal sehat. Kalian mengaku pengikut Kristus, ke gereja. Yesus mana yang mengajarkan ke gereja? Makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Nggak ada kan? Lalu Kristus mana yang mengajarkan seperti itu? Sementara Yesus yang asli mengatakan kepada Yahudi, wahai Yahudi, hati-hatilah kepada penyesat, datang lu nanti namanya Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu loh. Nah sekarang kalian ini, Kristus yang kalian ikuti yang mana? Yang asli atau yang palsu? Yang penyesat itu. Kalau yang asli, syaratnya harus domba dulu, Bani Israel dulu. Itu harus Anda renungkan. Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus untuk kalian. Kalian tolak. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, kalian terima, kan aneh. Aneh kan? Begitu saudaraku. Jadi kami Islam ini sayang sama kalian. Sayang sekali, sayang. Kalau nggak sayang ngapain kami di sini? Ingin dikenal enggak juga kok. Kalau mau terkenal itu ya jadi artis, jadi penyanyi dangdut atau apa kayak kalau mau terkenal. Ini tujuannya apa? Dan tidak semua umat Islam itu merelakan waktunya untuk kalian. Hanya segelintir orang dari kami yang peduli dengan saudara-saudara kami Kristen. Iyalah, coba kalau saya menjadi Anda saya ajak masuk Islam. Ada nggak saya ajarkan Anda menghujat kemudian ke Yesus? Enggak. Di Islam Anda diajarkan mencintai Yesus. Itu iman kami. Tidak sempurna iman kami kalau kami tidak beriman kepada utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Yang kalian sebut Yesus itu, kami menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Rugi enggak? Apa ruginya? Apa ruginya? Kita menghargai beliau, kita menyanjung beliau, kita memuji beliau, mensucikan beliau, bersalawat kepada beliau. Apa yang rugi? Kata Yesus, hidup kekal adalah mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Nah, Islam dong. Di Islam itu wajib mengenal Nabi yang lahir tanpa ayah itu sebagai utusan Tuhan. Wajib mutlak, tak boleh tidak. Keluar orang dari Islam kalau tidak percaya itu. Al-Quran, wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Tuh dalilnya dalam Quran. Siapa Isa ini? Isa adalah nabi yang datang di tengah kaumnya Bani Israel, lahir tanpa ayah, diberi hikmat Injil, mengajarkan Torah kepada Bani Israel. Dia membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang penyakit sampar, orang penyakit kusta, dia sembuhkan semua. Di kami mengenalnya dengan Isa alaihissalam. Kalian menyebutnya Yesus Kristus. Cuman setelahnya bukan hanya sekedar pembeda nama, konsep yang berbeda. Kalian menuhankan sosok itu padahal beliau adalah manusia mulia. Kalian tuhankan. Maka wajarlah di dalam kitab Matius 7:22-23 kalian diusir oleh beliau. Karena beliau hanya utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel, kalian lantik menjadi dewa. Itu saudaraku. Kami itu sayang sama Kristen. Cinta kami itu kepada kalian. Biar bagaimanapun, udara yang masuk ke dalam rongga dadamu itu kehembuskan keluar, itu juga yang kami isap kembali. Begitu juga kami, ketika kami membuang udara dari rongga dada kami yang keluar dari lambung kami, Anda isap kembali.
Sehingga ada ikatan batin antara kita. Karena kita mengisap udara yang sama. Kita makan dari tanah yang sama. Kita tidur di bumi yang sama. Kita berjuang untuk kemerdekaan yang sama. Mengisi hal-hal positif untuk bangsa kita yang sama. Gak ada kebencian sama sekali. Gak ada. Sayang. Kami memberikan edukasi. Nah, cuman terkadang kami keras, tegas kepada mereka yang menghujat, yang menista. Tapi kalau saudara-saudara kami yang Kristen, saya wallahi, saya punya kakak angkat sampai hari ini. Kami mesra. Saya punya adik angkat sampai hari ini saya mesra. Wallahi kemarin kami masih chatting. Kak, bagaimana gini urusan saya, rumah saya yang mau saya ambil. Gini dek, hubungin teman saya yang ada di kantor gini. Kami mesra. Kristen loh. Kenapa saya keras? Kenapa saya tegas? Ya kepada mereka yang menghujat. Kepada mereka yang menista. Karena kalau kita semakin membiarkan mereka menghujat, menista, kita takut terjadi perpecahan. Kita tidak menginginkan itu. Maka umat Islam se-Indonesia memberikan kepercayaan kepada kami, apologet Islam Indonesia, untuk mengademkan keadaan. Jangan salah paham. Karena kenapa? Islam di Indonesia ini dengan adanya api mereka punya cahaya. Mereka punya corong. Api yang menjadi perpanjangan mulut mereka kepada non-muslim. Jadi di tengah-tengah umat Islam yang ada di Nusantara ini, lahirlah api ini sebagai cahaya yang menerangi buat umat Islam yang ada terkait dengan perbandingan agama. Begitu. Jadi kalau api berbicara sesuatu yang muatannya instruksi, itu bahaya. Begitu juga sebaliknya, kalau api mengademkan semua-muanya, maka itu enak, menyejukkan. Karena semua lini di Indonesia ini, baik itu pemerintahan, lembaga, swasta, itu semua sudah kenal api. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan polemik antar agama, mereka akan berkiblat. Apa reaksi api? Apa pernyataan orang-orang api? Apa yang api kemudian berikan setelah adanya kejadian ini? Ikuti mereka. Karena mereka yang bersentuhan langsung dengan yang beda akidah, yaitu saudara kita Kristen. Begitu saudaraku. Jadi kalau ada yang datang kemudian keras kepada kami, ya tentu kami juga akan keras kepada mereka. Kenapa? Untuk meluruskan besi yang bengkok harus dengan tempaan yang keras. Seperti itu. Jadi jangan Anda kemudian mengatakan, kami ini lembaga ECC. Enggak, kami ini lembaga yang resmi. Resmi dari negara, resmi dari agama kami. Nah cuman kalau ada di antara personil kami yang masih punya kelemahan, masih punya kekurangan, ya wajar lah. Mereka juga manusia biasa. Tapi yang pasti saudaraku Kristen harus tahu, api adalah cahaya yang menyinari umat Islam di Nusantara ini. Itu yang saudara harus paham. Maka kami pun yang ada di api harus sadar bahwa kami ini menjadi corong, menjadi wajah, menjadi gambaran umat Islam seluruhnya yang ada di Indonesia. Maka kami harus menjaga diri, menjaga lisan, menjaga perbuatan. Begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi ya antar anak-anak api, anak-anak saya, ya itu adalah kekurangan dan kehilafan yang tentu hari demi hari akan mengalami perbaikan demi perbaikan. Karena kami bukan malaikat, kami juga bukan ini. Kami masih biasa. Tapi yang pasti umat Islam Indonesia bangga dengan adanya Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kenapa? Teman-teman misionaris Kristen sudah punya lawan tandingan untuk berdialog tentang agama. Nah itu. Ya. Jadi Mesias ini menurut Bang Christian ini siapa Mesias ini, Christian? Oke, terima kasih saudaraku. Apa yang terima kasih? Jawab dulu. Kok terima kasih? Baca DM dulu, baca DM. Baca DM. Mau mempermalukan Bang Juma, tapi lewat DM, biar nggak ada yang lihat. Tak saya dipermalukan kan tidak ada yang tahu. Saya kan orang baik ke Juma. Ingin Cak Ayu. Cuma orang lain nggak tahu gitu. Kalau di sini nanti pengikut Juma kan jadi lesu, tak berdaya. Begitu Juma ya. Jadi gini Mas Juma, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya. Terima kasih atas kebaikan Anda memberikan edukasi kepada kami ya Bang. Tetapi Bang,
Kalau Anda mau jujur ya melihat fakta sejarahnya ya Bang ya, ya Anda boleh kok mengklaim merasa diri baik dan benar sebagai orang yang mengedukasi Kristen, monggo itu hak Anda. Kau jadi curhat. Ini room diskusi, Iya. bukan room curhat, Cak Ayu. Tadi Juma juga curhat kok, saya enggak boleh curhat. Bukan mengedukasi, itu bukan curhat, Le. Ya, makanya harus tahu dasarnya dulu mengedukasi. Kamu mau nggak tiba-tiba ada orang lain yang tidak kamu kenal, gitu, yang tahap pengetahuannya masih minim, tiba-tiba datang, aku datang mengedukasi kamu loh ya. Apa kamu mau seperti itu? Mengedukasi, bukan harus ada membuat. dasarnya dulu dong. Ini ngomong aja nggak beres dia. Bunda. Kalau tinggal ngomong saya mengedukasi kamu, oke silahkan. Tapi harus dasarnya ada dulu. Dasar legalitasnya harus ada. Gitu. Kalau tinggal ngomong saja saya juga bisa kok. Gitu. Ya, dasarnya Juma dan Anda semua mengedukasi Kristen itu tidak ada legalitasnya, Bang. Mengapa? Kristen ini kan munculnya pada abad pertama. Ya, dari background Israel ya. Kemudian Islam munculnya kan pada abad ke-7 di Arab. Ini sudah beda negara, beda wilayah. Ya. Tidak ada toler, ono ilmu. Loh, kamu harus tahu sejarahnya dulu. Ini dasarnya, Bang. Jangan dibantah dong. Ya, harus tahu dasar historisnya dulu. Ya. Sekarang tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Kok tiba-tiba masuk ke ranah kami, ke agama kami, ngambil-ngambil ayat-ayat kami, kemudian datang sebagai seorang master, aku mengedukasi kamu loh. Kapasitas macam apa yang semacam ini bisa diterima secara akademis, secara keilmuan sebagai seorang mentor yang mengedukasi? Itu bukan mengedukasi, Bang. Itu hanya memutarbalikkan apa yang sudah bagus. Mau sampai kapan, Le? Curhatnya, Le? Lo harus curhat. Cuma tadi juga curhat saja. Harus diizinkan untuk curhat, gitu ya. Harus adil dong, ya. Jadi begitu ya, Bang. Abang sendiri kan sudah tahu dong bahwa maksud dan tujuan Injil itu ditulis, sudah tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 31, yaitu supaya semua yang tercatat ini supaya kamu tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Oleh karena namanya kamu memperoleh hidup. Loh, tujuannya ditulis saja seperti itu, kok tiba-tiba Bang Juma Yo wis, Le, ngomongnya gantian, Le. ngomongkan panjang lebar. Le, ngomongnya Kamu yang gantian. panjang lebar kok. Dia yang panjang lebar. Iya. Paulus di padang gurun. Kristen itu adalah. Jadi gini, saudara, Anda akui kan ada amanat agung di agama saudara. Cukup ya. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, kan gitu. Jadi Kristen Baptislah tidak mereka ya. dalam nama Ayah, dalam nama Anak, dan dalam nama burung merpati. Kan ada perintah itu kan. Jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sekarang permasalahannya, Bung, adalah apakah kamu pikir segampang itu orang-orang yang berakal ini mau menjadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur tersebut? Nah, Itu dulu. itu sudah menyimpang dari tujuan kitab ditulis. Nah, itu dulu. Kan ada perintah. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaan saya, benarkah ada perintah dalam agamamu untuk menjadikan kami ini menjadi Kristen? Jawab dulu. Ya masalahnya kamu mau tidak? Kalau tidak mau ya sudah. Jawab dulu. Betul nggak ada perintah dalam agamamu untuk menjadikan kami Kristen? Jawab dulu. Ya, dalam agama aku tidak memerintahkan jadi Kristen. Lalu jadi apa? Jadi pengikut Kristus itu jadi apa? Hei, jadi pengikut Kristus itu jadi apa rupanya orang? Mengenal Jadi Yesus Hindu gitu? Tuhan dan Juru Selamat. Banyak cerita. Tidak menyebarkan agama, tapi menyebarkan Nah nama itu Yesus. fakta, itu real. Kamu nggak bisa menyembunyikan itu, Bung. Jadikanlah seluruh bangsa
Menjadi muridku itu perintah. Kalau kalian tidak menjadikan kami, kalian melanggar perintah. Kalau kamu enggak, Jadikanlah beras ini menjadi nasi. Kamu harus menjadikan beras ini jadi nasi. Makanya perintahnya yang percaya itu dibaptis, yang tidak percaya diapain? 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 Hah? enggak tahu. Diapain? Dihukum. Jawab sendiri. Lah. Terus kamu ingin mengatakan, jangan melawan Bang Suma. Ini kan perintah di agama kami yang hadir di abad pertama. Kamu kan abad ke-7. Terus agama Yahudi dengan agamamu duluan mana? Enggak usah. Yahudi dan agamamu duluan mana? Enggak usah. Enggak usah pakai ya. Enggak usah pakai ya. Yahudi lebih dulu. Terus kenapa kau bikin sekte Kristen? Sudah gitu nggak ada legalitasnya lagi. Kristen dibuat sendiri. Nggak ada legalitasnya. Nggak ada nabi yang mengajarkan kekristenan itu. Nggak ada pencipta langit dan bumi mendirikan sebuah agama bernama Kristen. Bahkan seorang Kristen pun malu mengakui kalau Kristen itu adalah sebuah agama. Diam dulu. Ini masih saya. Gantian kita. Gantian. Diam dulu. Hanya orang dongok, bahlul, tolol, dompala, kardoba yang mau kemudian didikte tanpa menggunakan akal, yang didoktrin tanpa menggunakan akal. Hei semuanya, ya paman, sini yuk. Ada manusia keluar dari kubur hari ketiga loh. Terus kita tuhankan yuk. Nenekmu kiper. Hanya orang dongok, bahlul, tolol yang mau seperti itu. Kami nggak mau, Bung. Terserah kalian. Kalian mau mengikuti agama tersebut silakan. Tetapi kami punya hak untuk berbicara toh. Karena kami bukan orang bodoh. Ketika Anda menjual produk gagal dari barat, kami tidak terima, jangan emosi dong. Produk yang tidak laku dijual kepada Yahudi, Anda ingin jual ke kami? Pret. Produk yang sudah ditinggalkan di barat, kalian mau jual ke kami? Pret. Enggak mau. Sorry. Jadi ketika Anda menjual produk tersebut, Anda menjual madu. Terus kami mencoba untuk mengetahui isi kandungan madu Anda. Ini madunya dari mana? Berapa mili anunya? Ini asli kah asli? Berapa harganya? 50.000. Ya udah kalau gitu aku beli 20.000 aja. Apa kata dia? Apa kata penjualnya? Kalau Anda membelinya 20.000 Bang, ini kan madu asli. Kalau Anda membelinya 20.000 itu tidak cukup untuk membeli gulanya aja, gula pasirnya itu nggak cukup modal. Artinya dengan kata lain Anda membuka aib Anda sendiri. Katanya madu asli, diminta 20.000 aja, katanya apa? Nggak bisa Bang, itu kan cuma pembeli gulanya aja. Berarti madumu nggak asli, itu pembeli gula. Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Benar. Seutuhnya Tuhan? Seutuhnya Tuhan. Dia keluar dari mana? Rahim manusia. Siapa namanya? Maria. Loh katanya Tuhan. Iya Bang, tapi kan 100% Tuhan, 100% manusia. Berarti palsu. Berarti palsu. Nah terus kami harus mengikuti gitu. Kami harus manut. Habis itu kami disuruh bayar per bulan tiap bulan. Enggak apa-apa. Hanya orang dongok bahlul yang mau mengikuti hal tersebut. Dan itu hak kami kan menolak. Ya hakmu enggak apa-apa. Nah makanya kalau saya kemudian mengajarkan, jangan salah. Saya mengajarkan Bible polanya akal. Kalian mengajarkan polanya asal imani doang. Beda dengan kami Bang. Kami mengajarkan Bible dengan akal. Kalian mengajarkan dengan cukup percaya saja. Halilintar. Sekira begitu saya ibadah dulu. Silakan diambil alih saudara-saudara yang lain. Boleh ditanggapi, boleh enggak? Boleh ditanggapi enggak? Kalau ditanggapi nanti, kalau enggak ditanggapi, Boleh. biar kelihatan Juma yang benar. Boleh, tanggapi aja. Nggak usah merajuk. Oke. Bunda Dwi, Bunda Dwi. Saudaraku di sini dan para pendukung Juma, sampai sekarang ini Juma saya DM tidak berani balas. Emang cowok apaan main DM-DM-an lu? Parah ini. Mengapa? Dengarkan dulu. Mengapa saya DM? Kalau saya DM, Tenang. kalau di sini saya kan dibully gitu loh. Kalau DM nggak bisa bully Lah masalahnya. emang mau di DM mau di sini lu pasti dibully.
Ya. Lu Jadi pasti dibully, mau di DM kayak mau di sini kayak pasti dibully. Karena apa? Karena emang lu Cordoba. Nah, Foto. ya. Cuma nggak berani. Dia balas DM saya. Lu Pasti- cewek apa cowok sih main DM-DM-an lu kayak cewek aja lu main DM-DM-an. Enggak. DM saya. You know, Gini supaya aja. Lu di Ucapan mana? saya. Lu di mana? Mending ketemu langsung, diskusi langsung, nggak usah DM-DM-an kayak cewek lu. Ah, itu berarti Anda ngeles, gitu ya, ngeles. Kok ngeles sih? Iya, ngeles. Ya udah DM-DM-an sama gua yuk. DM-DM-an sama gua yuk. Yuk. Oke, siap. Oke, Saya DM-DM-an bisa sama DM gua ya. Debatnya Ya. berarti di DM ya. Kita diskusi sehat, Bang ya. Diskusi sehat lewat DM gitu maksudnya. Oke, siap, Bang, siap. Oke, siap. Ya. Dilarang hujat loh, Bang ya. Dilarang hujat. Oke. Iya, siapa yang suka ngehujat? DM. Aku lagi terima telepon Kang, sorry. Iya, iya. Gitu ya. Tad, masuk Tad. Masih nelpon. Udah, cuman belum nyimak, lanjut dulu silakan, aku dengerin. Dia mau diskusi, mau debat, mempermalukan kita, tapi lewat DM. Terus siapa nanti yang malunya, yang nontonnya siapa? Saya tidak Makhluk roh. mempermalukan siapa-siapa. Saya ingin bicara. Dompala. Aisyah teh belegung geus kolot sia teh. Bicara saya itu tidak terlupakan. Tertulis dalam tinta DM. Begitu ya. Kalau ngomong gini kan habis itu lupa. Ada di YouTube, di live kan ini. Juprai, ini lagi di live kan di YouTube. Apa? Ini lagi di live kan di YouTube. Kedengaran lu tinggal nonton ke YouTube. Ada. Makanya kan di sini kan dapat duit Anda gitu loh. DM kan tidak ada duit. Lari ke duit lagi. Gimana sih lu? Oke ya. Kita nanti DM-an ya Kang Santang ya. Oke ya. Ya udah lu DM-an sama gua lu ya. Siap. Juprai. Aduh, benar-benar ini debater DM. Ada debater DM kayak gini. Ih. Pak Jupri, saya kasih solusi, mau dapat duit juga nggak? Ya. Mau dapat duit? Enggak ada. Gampang, kerja. Dapat duit saya hasil kerja saja. Udah lu Juprai. Juprai mending minggat aja lu di sini lu, bikin malu lu. Diskusi offline, nanti kita kasih uang saku. Gimana? Gak usah di sini aja. DM. Ya udah kita diskusi yuk. Gimana? Temanya apa? Sebenarnya kalau di sini gini loh ya saudaraku. Seperti Bang Juma mesti membuli saya, ya dah. Jangan curhat, Pak. Ya Allah. Saya Ya. kan masalahnya itu. Kalau nggak salah kemarin Jupri ini kan udah diusir sama orang tuanya, apa sudah baikan sama orang tua? Kamu kok ngarang sih? Ya begini ya. On saya cam, menanggapi- Juprai. On cam. Gini ya, saya nanggapi. On cam dulu, nanti gua ini DM-nya, on cam dulu kau Juprai. Ini aja, ya. Jupri. Saya menanggapi narasinya Juma ya toh. Nggak usah nanggapi, nggak disuruh menanggapi. Boleh. Oh, nggak Nggak usah menanggapi, nggak disuruh kok, nggak diminta menanggapi, nggak usah. Ini Jupri, kalau mau DM kamu DM saya, kalau yang lain-lain enggak mau. Aduh, ada musik ini si Mepa. Turun dulu kau Mepa, ada musik kau. Ngerusak aja kau. Udah, biarin. Juprai, lu mau curhat apa Juprai? Lu mau curhat tentang apa? Tentang harga es batu atau tentang apa? Waduh, malah pergi dia. Naik lagi Juprai. Malah curhat ya Matat. Bener juga ya usulannya Ustaz Alif ya. Kalau mau duit ya gampang ya. Kita undang, kita kasih honor gitu ya tadi ya. Dapat duit. Iya, betul. Bener, Kasih uang setuju. saku. Setuju. Daripada dia DM-DM-an nggak dapat duit. Naik komal gini dia nggak dapat duit. Tapi pingin duit, ya udah kayak gitu aja kan selesai. Iya benar. Nah ini Mepa mau diskusi Mepa. Apa mau curhat lagi? Mepa, dibuka mute-nya Bre. Kalau nggak salah kemarin Jupri ngomong gini loh. Banyuma DM saya, nanti saya permalukan kamu di DM. Kan gitu ya, masih ingat nggak tuh? Iya. Bagaimana caranya kalau DM-an mempermalukan? Ya itu karena kalau nanti dia yang kena malu, dia nggak terlalu malu. Tapi dengan cara nyerang orang lain kalimatnya. Kalau dia yang kena sasaran malu, dia nggak terlalu malu karena nggak ada yang nonton.
Kayaknya kebalik deh itu otaknya itu bocah itu. Ini si Mepa ini dipanggil tapi nggak nyaut, tapi tangtung-tangtung. Lagi apa sih kau Mepa? Woi Mepa. Mepa. Ya, Pak. Ya, mau diskusi atau mau apa Pak? Mau bertanya dia. Ya ada, ayo nanya. Mau nanya kau Mepa? Iya, iya, iya. Ya silakan tanya. Selamat istirahat. Pertanyaannya, Itu. Tapi di pertanyaannya bagus sekali gitu loh. Silakan dijawab Ustaz. Pertanyaannya bagus sekali Ustaz. Silakan. Iya, pertanyaannya kenapa Islam gak menuhankan Yesus? Itu pertanyaannya tadi. Bukan itu. Udah kalian debat pertanyaan. Silakan Ustaz dijawab pertanyaannya. Oke. Jadi sejauh yang kami ketahui, memang iblis itu menyesatkan manusia dan akan banyak orang akan tersesat oleh iblis. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ketika orang itu menuhankan utusan Tuhan, maka orang itu akan tersesat mengikuti jalan iblis. Kalau ada orang di muka bumi ini mengaku sebagai utusan Tuhan, lalu diimani sebagai Tuhan, maka itu bukan mengikuti informasi dari Tuhan atau bukan mengikuti ajaran para nabi, tapi mengikuti bisikan si iblis. Nah, kurang lebih begitulah jawabannya. Terima Kalau masih kasih kurang Pak lengkap, Ustaz. nanti lagi. Ya, sama-sama Bang Andi. Iya, makasih Pak Ustaz. Pak Mepa silakan pertanyaan kedua. Buka mic-nya bro. Dibuka mute-nya, Mepa. Pertanyaan kedua. Oh, cara menggodanya. Iya, Baik, iya. kalau berdasarkan Al-Quran, jadi iblis itu akan datang menggoda manusia. Al-Quran menyebutkan la'aqudan nasiratakal mustaqim. Dia akan memalingkan manusia dari jalan Tuhan yang lurus. Berarti jalan Tuhan yang lurus menyembah Tuhan yang esa dibengkokkan oleh iblis. Menyembah ciptaan Tuhan. Nah, itu ciri-ciri ketika dia menyembah yang bukan Tuhan, maka itu mengikuti jalan si iblis. Itu caranya. Pertanyaan ketiga, Mepa silakan. Sudah kam semua ke ini, kam semua yang dalam termasuk semua mau pendukung semua, kam semua ke Arab minum itu kencing kunda biar otak kam tuh tambah bikin bodoh. Oke, baik. Terima kasih anjurannya. Kenapa langsung kabur? Biasa aja kali. Kita minum kencing onta, kau coba minum racun maut. Mau, nanti ku belikan racun tuh di Markus tuh kalau disuruh minum racun. Kita tes apa benar perkataan Tuhanmu itu. Kau minum racun maut, racun ular, kau tidak metong. Mau ku buktikan, ku belikan kau racun. Rasa apa kau pilih? Vanilla, strawberry, blueberry, rasa coklat, rasa apa? Apa kau pilih? Nanti kau belikan racun. Kami minum kencing ontak, kau minum racun. Tuh di Markus tuh. Minum racun maut kau tidak binasa. Coba pendetamu sekalian bawa sini. Kau belikan racun. Sianida ya, yang kisah si Mirna itu. Sianida ya, tapi sianida rasa vanila. Biar ada aroma-aroma gitu. Mau? Seluruh pendeta di Indonesia. Kalau kalian tidak berani, berarti bohong tuh Bibelmu. Penipuan itu, pembohongan publik tuh. Kalau kita baca minum racun maut kalian tidak binasa. Asal kalian percaya Yesus Tuhan dan sudah dibaptis, minum racun maut kau tidak binasa. Coba siapa yang berani praktekan? Pendetamu sekalian. Saya yang ongkosi belikan racun. Udahlah bunda. Selalu ikuti. kencing-kencing. Teman-teman muslim kalau pergi ke Arab itu, umroh itu tujuannya minum kencing unta atau ibadah? Teman-teman muslim. Bang Andi. Oh, ibadah. Jadi nggak ada rencana pergi minum kencing unta gitu? Ada lah, gimana sih Pak Bang Andi? Oh. Berarti tadi salah suruh dong dia itu. Oh, lah itu ten gila Pak. Begitu. Saya kira tuh umat Islam itu pergi ke sana itu ke Arab, ya, ziarah ke Madinah, ke Mekah, Masjid Nabawi. Kirain tujuannya minum kencing onta.
Itu ODGJ Pak, yang kayak gitu tuh. Oh, Yang berarti dia salah suruh dong ini orang ini gitu. Kalau begitu suruh balik dia. Kita suruh dia aja praktekkan Markus 16 ya 15 sampai 18 gitu loh. Itu baru benar nyuruhnya, Bro. Asik kan? Asik kalau gue nabok balik tipis-tipis. Kencing onta itu kan kasuistik dan tidak pernah Nabi mengatakan wajib. Enggak ada. Taklif paham lah itu. Gimana Ustaz itu? Enggak ada kan kewajiban itu. Itu kan kasuistik. Dalam hal emergensi mengobati seseorang kan gitu Ustaz ya. Bang Andi, Bener nggak, Ustaz Ustaz? Alip, saya izin 7 menit ke Indomaret ya beli rokok. Ya, benar nggak itu Ustaz? Kasuistik begitu dalam kondisi darurat. Dan tidak wajib hukumnya begitu. Gitu ya teman-teman ya. Dijawab aja kayak begitu. Tapi kalau mari kita diskusi kalau mau ya apple to apple gitu loh ya. Kita kasih dalilnya, ya tak kasih juga dalil. Bahwa di situ Markus 16, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis dan tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda orang yang percaya, ya bahasa baru gitu ya, dan seterusnya ke bawah itu. Sekalipun ia minum racun maut, tidak celaka. Dan meletakkan tangannya di tempat yang sakit, sembuh. Itu kan perintah. Jadi perintah. Itu ya, orang yang percaya Yesus Tuhan itu ya harus memenuhi kriteria itu gitu. Kang Ken Santang punya nomornya Kodonditan nggak? Ini siapa ini Arom? Ini Muslim Kristen? Kristen. Ya buat apa minta-minta nomor sama Muslim? mau mualaf Bang. Ada mau ketemu saya sama Uniriva sama Kodinditan. Adapun kalau saya tahu ya saya nggak akan pernah ngasih sebelum saya izin ke beliau. Dan memang saya tahu nomornya. Baru saya komunikasi, tapi saya nggak akan pernah ngasih kalau nggak jelas begitu. Mohon maaf ya teman, bukan saya nggak mau ngasih, tapi saya harus izin ke beliau ya. Iya tadi Uniriva ngechat saya, katanya dia Senin mau ke Jakarta. Katanya kalau mau ketemu Donditan langsung aja. Dalam rangka apa bang? Ketemu Dondit? Saya mau kasih KTP langsung ke Mualaf Bang. Ingin syahadat ya? Tunggu ya. Oh enggak, sebenarnya ada yang mau didiskusikan langsung juga Bang Andi. Bagus bang. Ini saya lagi telepon beliau ini. Assalamualaikum kok. Kok ini ada dari Kristen. Kok ini ada dari Kristen nih kok minta nomor antum. Katanya dia mau diskusi dulu. Terus ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat sama Koko. Gimana nih? Oh, Masya Allah. Hari apa? Hari apa? Hari Senin katanya kok. Senin ya. Boleh lah Senin lah. Kalau aku koordinasi dulu ya kok. Oke. Boleh. Oke, kasih kok. Ada nih di Komal. Ya namanya siapa? Namanya di sini Pak Arom ya Arom namanya. Tahu nama KTP-nya apa? Iya. Yo. Katanya hubungi sama Rifa, tapi aku nggak jawab katanya. Udah katanya ngobrol sama Rifa. Oh udah. Udah. Senin jam berapa? Ya ntar aku koordinasi di sini ya kok, nanti hubungi lagi ya. Kabarin ya. Oke kok. Kasih kok. Assalamualaikum. Salam. Nah itu gimana bro? Lu DM gua aja minta nomor lu. Gue seleksi lu dulu, bener nggak serius baru. Gue sendiri yang nganterin ke sono. Jangan langsung ke kodondinya, lewat gua dulu. Ketemu gua, lu misalnya dari mana gue jemput. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Nanti saya anterin ke beliau gitu, aman kok. Supaya tujuannya baik ya, nggak ada maksud lain gitu bro. Setuju teman-teman? Waalaikumsalam. Ya, izin, aku mau klarifikasi ya. Oh iya. Aku kemarin udah chat sama Arom. Ya, Pak Dondi itu ngajak Arom kalau misalnya memang mau syahadat. Nah, kebetulan kan aku insya Allah dalam waktu dekat juga berada dekat Pak Dondi tuh. Ada beberapa acara. Nah, jadi aku udah chat Arom.
Aromnya kemarin kan bilang kalau bisa Uni ke Jakarta kan gitu. Jadi aku bilang sama Pak Dondi, ini Pak ada si Arom. Ya udah kata Pak Dondi, lu chat aja. Udah aku chat Pak. Ya udah tunggu kabar aja Pak gitu. Nah sekarang lu gua cariin dari kemarin Arom, lu kemana aja? Uni, kan saya udah bilang pelantikan saya itu tanggal 20-21 ini. Jadi jangan Uni duluan yang chat. Jadi saya itu kumpul sama mereka. Jadi HP saya kan dipegang pasangan saya. Jadi dia nanti marah-marah gitu loh. Oh enggak, ini karena Pak Dondi bilang gini, misalkannya ada kendala sesuatu nanti Pak Dondi yang bantu. Jadi kata aku, ya kebetulan aja Pak, ini orang kan insya Allah tinggalnya di Jakarta. Kalau memang iya, kedarolahnya kan aku ada, insya Allah nanti tanggal bulan Desember ada ikut seminarnya AWF juga. Terus Pak Dondi juga minggu ini juga ada di Jakarta, karena minggu depan dia mau Malaysia. Makanya gua chat elu, karena Pak Dondi yang suruh. Kata Pak Dondi kalau memang si Aromnya mau, biar kita yang bantuin. Kalau masalah apa, ada permasalahan nanti insya Allah kita bantu gitu. Oke Cikgu. Ya udah. Iya dari Itu apa kemarin. namanya? Dari kemarin saya itu nggak respon. Karena memang lagi kumpul kan saya udah bilang sama Uni, jadwal pelantikan saya itu tanggal 20-21. Baru selesai tadi juga jam 2-an. Ya udah, ntar kalau misalkannya apa, gue kasih nomornya Pak Dodi langsung aja. Karena gue juga sibuk ngurusin banyak hal. Nanti seandainya lu memang ada ini sama Pak Dondi, gue kasih nomornya Pak Dondi. Karena Pak Dondi bilang, ya udah ini aja nanti sama kondisi Pak Dondi juga nggak apa-apa. Nomornya Kan kalau Cemeli Pak aja Dondi dulu. nanti- Pak, nomornya Cemeli aja dulu. Nomornya Siapa? Cemeli aja dulu. Mana Nomornya aku tahu Cemeli aja. Cemeli. Aku cuma taunya nomor Pak Dondi doang, nggak ngerti Cemeli siapa, nggak tahu. Sekretarisnya lah. Ya, nggak tahu aku kan koordinasi langsung sama Pak Dondi, Bang Andi. Ya wes Kalau Pak lah. Dondi bilang Emang Uni ada kegiatan di Jakarta Uni? Senin ada, insya Allah Senin. gua sampai jam 6 baru keluar lagi. Jam Lu aneh aja, lu mau jadi pendeta, bisa tiba-tiba lu mau Woi, jangan bahas di sini loh Uni begitu. Enggak, iya, canda. Udah gue turun dulu, gue juga banyak ini, gue capek lagi istirahat. Ya, Calling udah gue itu ya. aja Arom. Ya, ayo. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau Bang Arom niatnya baik silakan saja. Nanti minta nomornya sama Uni Ripa aja. Bang, kemarin kan saya mau menuntaskan yang sudah saya pegang dulu kan. Gitu. Jadi saya kan sudah makan juga yang saya terima ya kan. Saya harus selesaikan untuk Natal besok kan. Oke, bisa malam kok habis keluar kantor misalnya jam 6 ya. Bisa malam kok gitu. Koordinasi aja Uni Ripa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa news nih? Loh, sorry ya. Bang Andi, aku dengar ada guru-guru kita mau ke Malaysia. Aku mau konfirmasi aja, karena di sini banyak yang DM aku, orang-orang Malaysia katanya mau minta ini, mau ketemu langsung. Jadi mau pastikan aja kalau kapan gitu. Insya Allah nanti kabari tanggalnya. Insya Allah. Ya itu ada Gronda sudah juga bagi tahu tempatnya, tapi aduh kenapa ini selisah kali nih? Ada apa ini ya? Udah Bang Andi, nanti di DM aku kasih nomor WA-nya yang dulu terpadam udah. Ya kan nomor antum kan masih ada sama aku. Iya nanti WA aku aja, ini bising nih soalnya mengganggu nanti. Oke. Ya kesini kanutin aja. Ya izin ya semuanya guru-guruku lanjut perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya tanda-tanda nih Pak Arom ini. Kenapa tuh, Kang? Ya tanda-tanda mau syahadat begitu. Enggak, mau nerima banyak ilmu aja, Kang. Saya seneng cari ilmu soalnya, Kang. Tapi kalau Kodon itu sepanjang tujuannya mau diskusi, beliau mau welcome aja. Ya kemarin kan sahabat saya juga udah main ke sana kan. Saya lihat di YouTube soalnya. Pendeta Marcel. Oh, Pendeta Marcel memang ke sana kemarin.
Iya, dia kan Tiberias kan. Itu hampir mirip sama karismatik juga. Saya kan karismatik. Beliau dari Tiberias Kelapa Gading kalau nggak salah, Pendeta Marcel ya. Iya, saya kan di Protestan gak diterima jadi pendeta. Jadi di karismatik diterimanya. Oh, oke. Abang sekarang domisili di Jakarta ya, Bang? Iya, Jakarta. DM saya lah, Bang, tukar-tukar nomor. Sama lah. Oke. Karena kita tuh Muslim terbuka diskusi bersahabat. Yang santang di Uniriva nomor saya udahan Andi. Oh, udah ada sama Kang. Oke. Iya, sama Kian Santang sama Uniriva. Ya kalau mau diskusi. Sebenarnya saya diskusi sih untuk biar jamaah Natal saya nggak cabut dulu lah. Kalau nanti malam kita jadwalkan sama Bang Juma, mau nggak jam-jam 9 malam, Bang? Berdua aja di atas, bertiga sama moderator. Jangan jam 9 lah, jam 10-an oke lah. Oke, jam 10 ya. Ya, tapi buat tema aja dulu. Kira-kira Abang tema apa yang Abang ajukan? Tema keselamatan aja. Oke, tema keselamatan ya. Jadi Anda di atas bertiga aja sama hostnya, moderator. Kita di bawah, nunggu ya. Oke, jadi biar aman gitu ya. Saya siapin data juga ya. Jam 10 WIB ya. Jam 10 malam ya. Tapi nggak menghujat ya. Nggak boleh lah. Masa? Nggak boleh lah hujat-hujat. Kalau berdasarkan data nggak masalah. Nanti kamu sampai ke sana ya. Kamu nanti mengatakan Yesus Tuhan, di sana nggak ngaku Yesus Tuhan loh. Gimana deh, Bang? Iya. Edward, gua kasih lu doa dulu ya biar nggak tantrum. Semua mulai berbahasa roh, Korabata karabasi kerabakarabasi kerabayarabaralabasi kerabarabarabarabasi korabata karabasi kerabakarabaralabasi kerabarala. Ya, doa selesai. Silakan, Edward. Pergi ke Timur Tengah. Sinyal saya jelek ini. Jalan dulu. Edward. Dia bisa lihat Bukit Golgota, bisa lihat Bethlehem. Ini kondisiin dulu jemaat lu. Ya, Ron. Kondisiin dulu jemaat lu nih. Edward. Sinyal saya jelek, Yan. Bagus. Saya lagi di luar soalnya. Sinyalnya bagus. Si Edwardnya aja nggak jawab. Tolong bilang ini ya, tolong bilang Pak Zuma, kapan dia siap kita berangkat sebelum bulan Desember nanti ya, atau bulan Januari? Iya, ajak aja Bang Juma tuh. Bang Juma ajak tuh lihat Golgota gimana. Ya, lihat Golgota, dia lihat Yerusalem, dia lihat Bethlehem. Tuh, dia lihat Nazaret. Nanti kau yang kusalibkan di sana ya, Tuhan. Matanya itu bisa terbuka. Jangan cuma berteriak, tidak pakai data. Harus biar kau nembus dosa kita di sana ya. Data aktual di lapangan. Ini orang ngomong terus. Golgota itu tempat apa sih Golgota itu? Bro, dia bisa lihat itu. Dengerin dulu, jangan. Nggak kocok terus ini orang ini. Nggak ada remnya belum. Dia bisa lihat Gunung Sinai. Golgota itu tempat apa sih? Lo tanya Suma kan pakar kitab. Iya, kamu kan ngajak, gua nanya lu. Suma kan hebat katanya. Iya, Golgota itu tempat apa? Nanti kalau sampai di Israel. Astagfirullah. Lagi di luar Kang. Iya. Bang Rom, itu Golgota tempat apa sih? Sampai di Israel. Itu lu kapan dicukur itu, Rom? Kemarin cukur rambut lah, potong rambut lah sebelum itu. Ya udah, nanti gua antar. Katanya mau ke Dondita. Tapi masih gantengan gua daripada lu, Kian. Alah, lu muka seadanya berserak itu, muka kau itu belum jadi, belum beres itu, muka udah dilahirin lu. Gua tumbuk itu nggak bener lu, Kang. Itu Golgota buat tempat apa sih? Rom, itu tadi ngajak ke Golgota. Itu Golgota tempat apaan sih? Tempat penyalipan oknum yang disebut Yesus. Oh, tempat penyiksaan. Kayaknya fiktif sih itu, Kang Andi. Soalnya
saya yang dapat dari internal bahwa itu bukan di situ tempatnya, Bang Handi. Ada tapi nggak di situ. Di Tarutung tempatnya. Bukit Tengkorak kok serem banget ngajak ke sono ya. Iya. Terus apa yang mau dilihat di situ? Tapi si Arom nggak mengakui itu fiktif, kata si Arom. Tempat penyaliban di situ fiktif. Enggak, penyaliban itu ada menurut Arom, tapi yang disalib bukan orang yang mulia itu, bukan orang yang suci itu. Bukan. Ada yang disalib memang. Dia nggak mengakui. Betul, ada, betul. Ada. Itu memang faktanya ada memang yang disalib. Tapi pertanyaannya, Rom, disalibnya di Bukit Tengkorak, di Golgota. Bukti penyalibannya kenapa ada di Tarutung? Mulutmu Kian. Jangan begitu, Kang. Tumbuk memang Kian ini mulutnya ya. Jangan, Kang. Loh, lu lihat, emang ada buktinya Bang Andi? Ada di Tarutung. Itu historinya nggak nyampe Tarutung. Terus itu yang di Tarutung apa itu, bukti apa? Pengikutnya. Oh, pengikutnya. Jadi menurut Bang Arom yang disalib, menurut Bang Arom yang disalib bukan anak Maria ya? Mana ada orang benar disalibkan? Firman Tuhan jelas, yang terkutuk itu orang yang bersalah. Baca di Ulangan itu kan Ulangan 23 nomor 7 itu ya. Karena orang tidak bersalah. Terus Ulangan 21, 22, 23 bahwa yang dikutuk oleh Elohim itu yang di tiang salib orang bersalah ya. Nanti betul malam ya? kan kita diskusikan itu Bang Andi sama Bang Juma. Oke, sip. Jam berapa, Ron? Jam berapa? Jam 10. Oh, baru ingat nih Bang Arom ini yang sering di sini. Gue lupa loh. Iya, cuman saya ngeri kalau open camp di sini tuh Bang Andi. Soalnya Kian ini suka dia. Najis. Cih. Muka belum jadi juga lu, kepedean lu. Tapi kalau Bang Arom begini cara diskusinya baik sih, lurus. Cuman ya takutnya Bang Arom ini nanti batal jadi pendeta loh kalau berbeda pendapat sama yang lain. Kok batal jadi pendeta? Dia kan pendeta, udah mau dipecat. Batal jadi pendeta nanti kalau berbeda sama yang lain. Yang penting kan tugasnya terselesaikan. Saya tidak makan uangnya, tapi tugasnya diselesaikan kan. Alah, banyak kali tingkah kau. Kado Natalan aja lu pengen, nunggu kado Natalan lu ah. Kok lu tahu Kian? Iya iyalah, gua tahu lo. Emang di otak lu itu perpuluhan aja terus. Aduh. Jadi tidak ada penebusan dosa ya di tiang salib ya Bang Arom ya? Ya, nanti malam itu kita bahasnya, jangan di sininya. Buka-buka dikit lah. Oke lah, malam lah. Berdosa bertobat lah. Lu Islam banget kalau udah kayak gitu. Berarti Bang Andi kurang update nih, ketinggalan berita Ron. Enggak, gue sering denger kok. Cuma kan ngerefleksi aja sih. Yang lucu kemarin debat sama Bang Juma. Jemaatnya pada nonton di bawah. Nggak WA dia, aduh Kang banyak jemaat gua pada nontonnya. Bubuk dia sama Bang Juma. Ada kan di video saya juga ada kan. Kapan itu ya? Ada. Iya waktu hari apa ya? Sabtu atau apa? Siang. Cuma saya kurang perhatian namanya aja sih. Itu. Tahu sendiri Kang, berapa hari aku keluar. Baru stay di rumah nih. Ya udahlah, nanti kalau ketemu Bang Arom, ntar gue yang nganterin kok ke Dondis kalian. Udah lama nggak main? Enggak, dia mau diapi. Hah? Mau diapi? Enggak, dia habis diapi bisa. Dia mau ke Kok Dondi diskusi juga.
Gak apa-apa. Karena dia percaya kok Doni itu ya, bisa diskusi dengan siapa aja. Syahadatnya tergantung di mana aja. Di sini bisa, di Kodoni bisa, sama aja. Yang penting kan dia Offline. Dia maunya offline. Iya, yang penting dia memeluk Islam. Cuman takutnya kalau udah syahadat ya mata pencahariannya hilang loh dalam hal yang tadi itu. Ya pasti hilang lah. Otomatis itu. Pendetanya dicabut juga tuh. Ya iya, masa udah muslimnya pasti jadi pendeta. Gue kan nanyanya polos banget sih. Gue nanyanya polos ya teman-teman di bawah ya. Kadang-kadang yang pertanyaannya nggak bener juga tuh. Ya iyalah dicabut lah. Masa udah memeluk Islam masih apa namanya disebut pendeta ya? Enggak lah. Itu pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Ya. Bener itu bener. Kata Mama Iwan, Bang Handi lucu katanya. Emang gue mantan pelawak. Ya udah karena mau menjelang maghrib, untuk yang ada di YouTube sekian dulu ya. Kita jumpa lagi pada Isya nanti. Terima kasih buat semuanya. Dari awal video sampai akhir video ya, kalau sekiranya ada kata-kata hilaf dari kami mohon maaf. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hilaf ini untuk Anda semua, kita lebih memperbaiki diri ke depan. Mari menjalin toleransi antar umat beragama. Diskusi boleh, tapi jangan menghujat. Boleh berbicara, tapi bayi data. Jangan ada modal congor saja. Kan itu intinya. Itu nutup di komalnya Bang Handi. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.